Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Triaji Kaji Official. Dan selamat malam Jumat. Di malam yang Jumat ini saya akan menceritakan tentang masih pendakian mistis ya. Pendakian mistis yang dialami langsung oleh siapa? Andi dan Yuli. Jadi kisah dari pendakian mistis ini berjudul kisah pendakian kakak beradik Andi dan Yuli ditemani dan diselamatkan pendaki tak kasat mata Semeru 2014. Berarti cerita ini di tahun 2014 ya. Andi dan Yuli diselamatkan oleh pendaki tak kasat mata. Ini true story. Jadi penulisnya itu oleh Kang Lutfi Setiawan dan narasumbernya langsung dari Andi dan Yuli. Nanti penulis dan narasumber saya cantumkan di description-nya. Dan sepertinya Kang Lutfi Setiawan ini nanti kebetulan dia punya channel YouTube juga dengan tema yang sama gitu kan, konten yang sama gitu, konten yang menceritakan tentang pendakian mistis. Nanti saya langsung cantumkan saja ya YouTube-nya Kang Lutfidi gitu di description. Jadi jangan lama-lama, langsung saja kita ceritakan kisahnya agar baraya-baraya di sana langsung mendengarkan. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Namaku Yuli. Kisah ini berawal dari perjalananku dan Kak Andi pada tahun 2014 lalu. Andi adalah kakak kandungku. Waktu itu aku masih kuliah semester 2. Sedangkan Kak Andi yang sudah bekerja dan sudah lama terjun di dunia pendakian. Waktu itu aku sedang liburan semester. Aku ingin sekali mendaki ke Gunung Semeru karena teman-teman kampusku sedang ada rencana untuk mendaki ke Gunung Semeru. Tapi apalah daya, orang tuaku tidak memperbolehkannya karena khawatir. Karena melihatku ingin sekali mendaki ke Gunung Semeru, Kak Andi tidak tega. Lalu Kak Andi meminta restu kepada orang tua untuk mengajakku mendaki. Dan akhirnya orang tuaku mengizinkan. Sebelum berangkat, Kak Andi memintaku untuk lari-lari kecil dengan tujuan agar tidak kaget nantinya. 1 minggu kemudian kami berdua akan berangkat ke Gunung Semeru. Setelah pamit sama kedua orang tua, kami berdua berangkat dari Blitar dengan menggunakan motor. Dan sesampai di Ranupani sore hari. Ranupani adalah desa terakhir yang terletak di lereng Gunung Semeru. Sesampai di Ranupani, Kak Andi mengurus simaksi. Karena waktu itu hari sudah sore, Kak Andi memutuskan untuk menginap dulu di Ranupani untuk menunggu keesokan harinya. Waktu itu aku merasa sangat senang, tapi dalam hatiku masih kurang lengkap karena aku tidak bisa mendaki dengan teman-teman kampusku. Tapi tak apalah, yang penting aku bisa mendaki ke gunung yang selama ini kuidam-idamkan untuk kudaki. Pagi pun tiba, kami berdua mulai melakukan pendakian pada jam 8 pagi. Pendakian kali ini adalah pendakian keduaku. Setelah sebelumnya aku diajak Kak Andi ke Gunung Penanggungan yang terletak di Mojokerto. Kak Andi memintaku berjalan di depan, sedangkan Kak Andi berjalan di belakangku. Kurang lebih sebelum zuhur kami sampai di Ranukumbolo. Sesampai di situ Kak Andi bertanya kepadaku, "Gimana, Dek? Capek tak? Kalau capek kita ngecamp di sini aja." "Enggak, Kak, aku mau ke puncak," jawabku penuh semangat. Melihatku yang ingin sekali ke puncak, Kak Andi pun menurutiku. Kami istirahat dulu di Ranukumbolo untuk mengisi perut, karena waktu itu kami sudah mulai lapar. Setelah selesai mengisi perut, tiba-tiba Kak Andi terlihat cemas. Sepertinya dia tidak yakin kalau aku bisa sampai ke puncak. Tapi melihatku yang sangat ingin ke puncak, terpaksa Kak Andi menuruti permintaanku. Singkat cerita, kurang lebih jam 1 siang kami lanjut berjalan naik dan meninggalkan danau Ranukumbolo. Terus berjalan sampailah kami di Kalimati sekitar jam 5 sore. Sesampai di Kalimati, Kak Andi mendirikan tenda karena akan ngecamp di Kalimati. Setelah tenda sudah berdiri, Kak Andi memasak makanan untuk kita makan berdua. Siang itu pendaki tidak begitu ramai dan di Kalimati
itu aku sangatlah senang karena aku sudah bisa melihat puncak Mahameru yang berdiri gagah. Rasanya aku ingin cepat-cepat ke sana dan berdiri di atas sana. Hari mulai gelap. Kak Andi mengajakku untuk berkenalan dengan rombongan sebelah tenda. Kami mengobrol-ngobrol di tengah dinginnya Kalimati. Di situ Kak Andi sempat bertanya pada rombongan itu dan berniat ingin mengajak summit bareng. Tapi rombongan itu tidak ada rencana untuk summit, hanya di camp di Kalimati saja. Karena malam semakin larut, Kak Andi mengajakku untuk masuk tenda dan tidur. Karena nanti jam 11 malam kami harus summit ke puncak Mahameru. Tepat jam 11 malam Kak Andi bangun, lalu Kak Andi membangunkanku. Kak Andi mempersiapkan semuanya untuk perbekalan kami ke puncak. Kurang lebih jam setengah 12 malam kami berdua berjalan ke puncak. Kak Andi memintaku untuk berjalan pelan-pelan karena setelah Kalimati itu jalannya mulai menanjak. Berjalan pelan sampailah kami di area Arkopodo. Karena waktu itu banyak debu yang berterbangan di Arkopodo, tiba-tiba mataku kelilipan. Melihatku yang sedang kelilipan, Kak Andi berkata dan memberiku pertolongan. "Jangan dikucek, Dek. Tanganmu kotor. Sini Mas tiup," kata Kakak Andi. Setelah ditiup Kak Andi, mataku sudah mendingan dan kami lanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan naik hingga sampai di puncak Mahameru, mataku terasa perih dan memerah karena efek lilipan tadi. Pagi itu kami sampai di puncak Mahameru kurang lebih jam setengah 6 pagi. Aku merasa sangatlah senang karena bisa berdiri di puncak Mahameru, puncak tertinggi di Jawa. Saking senangnya aku tidak menghiraukan keadaan mataku. Karena melihat mataku yang memerah, Kak Andi bertanya, "Dek, mata kamu masih merah, sakit tak?" "Enggak Kak, cuman perih kena debu tadi," jawabku pada Kak Andi. Waktu menunjukkan pukul setengah 8 pagi. Kak Andi mengajakku untuk segera turun. Karena Kak Andi kalau lebih dari jam 10 biasanya asap pedus gembel dari Kawah Jonggring, Saloka akan mengarah ke puncak. Berjalan turun, Kak Andi tetap berjalan di belakangku hingga sampailah kami di Cemoro Tunggal. Karena waktu itu angin lumayan kenceng, aku kelilipan lagi. Aku mengucek mataku. Melihat sedang mengucek mata, Kak Andi mencoba meniup mataku lagi. Tapi mataku masih terasa mengganjal. Lalu Kak Andi memintaku untuk membasuhnya dengan air. Aku membasuh mataku dengan air mineral sambil menunduk. Setelah selesai membasuhnya, aku kembali melihat ke depan. Ketika aku menghadap ke depan, tiba-tiba aku melihat ada cahaya kuning keemasan yang menyilaukan mataku. Cahaya itu berasal dari bawah, dari arah jalur turun, dan cahaya itu cuman sekejap tapi sangat menyilaukan mataku. Nah, mulai dari sini mata batinku tiba-tiba terbuka dan apa yang belum pernah kulihat sebelumnya kali ini terlihat semua, termasuk makhluk tak kasat mata. Tidak lama kemudian mataku sudah tidak terasa perih lagi dan kami lanjut turun. Ketika akan sampai di area Arkopodo, tiba-tiba aku melihat ada cahaya kuning kemasan lagi di bawah sela-sela pepohonan. Tapi kali ini cahaya itu menyilaukan dan terlihat sedikit redup. Melihat itu aku bilang pada Kak Andi, "Kak, itu cahaya apa? Kok terang banget?" "Cahaya apa, Dek?" "Cahaya matahari mungkin," jawab Kak Andi karena tidak melihat ada cahaya. Lalu aku mengabaikan cahaya itu dan percaya sama Kak Andi. Singkat cerita, sampailah kami di Arkopodo. Disitulah aku melihat ada 2 buah arka yang sama persis, tapi ukurannya berbeda. Yang satu kecil dan yang satu besar. Aku tidak begitu meresponnya karena aku berpikir Kak Andi juga melihat arka itu. Tapi ternyata waktu itu Kak Andi tidak melihatnya. Kami berdua terus berjalan dan tidak jauh setelah kami meninggalkan Arkopodo, tiba-tiba aku mendengar ada suara air mengalir yang sangat keras, seperti air sungai. Mendengar itu, aku bertanya lagi ke Kak Andi, "Kak, kok kayak ada suara air sungai? Memang di sini ada sungai?"
"Di gunung mana ada sungai, Dek? Mungkin suara angin," jawab Kak Andi. "Enggak, Kak, ini loh suara air sungai," jawabku sambil meyakinkan Kak Andi kalau itu memang benar-benar suara air sungai. Kak Andi merasa ada yang berbeda dengan aku. Lalu Kak Andi bilang kepadaku, "Dek, udah ya, mulai sekarang kalau dengar atau melihat sesuatu yang gak logis jangan diomongin." Aku mengiyakan kata-kata Kak Andi kemudian lanjut berjalan turun. Ketika berjalan turun, aku berpapasan dengan banyak pendaki yang sedang naik. Lalu aku berkata dalam hati, "Udah siang kok baru naik ya?" Anehnya wajah dari pendaki itu tidak seperti manusia normal dan terlihat sangat pucat. Tapi aku mengabaikannya dan mengira itu memang orang sedang naik untuk camp di Arkopodo. Tidak lama setelah itu, ketika hampir sampai di Kalimati, tiba-tiba aku syok dan pingsan karena aku melihat di Kalimati tenggelam oleh air. Melihat aku pingsan, Kak Andi kaget. Lalu Kak Andi meraih badanku dan menyandarkan kepalaku di pangkuannya sambil sesekali menepuk pipiku. Kak Andi mengira aku pingsan karena kecapean. Lalu Kak Andi mengeluarkan minyak kayu putih yang ada di tasnya dan dioleskan di bagian bawah hidungku. Dan tak lama kemudian aku sadar. Lalu Kak Andi bertanya, "Capek tak, Dek? Kalau capek istirahat dulu saja, nggak apa-apa." Aku tidak menjawab pertanyaan Kak Andi, tapi malah bergegas duduk dan melihat ke arah air yang tadi kulihat. Tapi air itu tidak ada. Aku mengira itu adalah halusinasiku saja, karena aku tadi tidak menjawab Kak Andi bertanya lagi. "Dek, kamu kenapa?" "Gak apa-apa, Kak, aku udah gak capek kok," jawabku sambil menutupi apa yang aku lihat waktu itu. Lalu Kak Andi mengajakku untuk segera turun agar bisa bersirahat lebih tenang di tenda. Tidak lama kami berjalan. Ketika kami akan sampai di Kalimati, tiba-tiba dalam pandanganku turun kabut tebal dan menyelimutiku. Aku menganggap wajar karena di gunung cuaca memang tidak bisa ditebak. Aku tetap berjalan di depan dan Kak Andi di belakang hingga sampai di tenda. Karena capek, Kak Andi memutuskan untuk istirahat dulu di tenda dan berencana kembali turun nanti sekitar habis zuhur. Kak Andi tertidur dalam tenda, tapi aku tidak bisa tidur. Aku kepikiran tentang apa yang aku lihat sebelum pingsan tadi. Kemudian aku merasa ingin keluar tenda untuk mencari angin. Aku pun keluar dan duduk di depan tenda, dan dalam pandanganku itu masih berkabut. Tak dirasa di depan tenda aku melamun. Ketika sedang duduk melamun, tiba-tiba aku didatangi seorang pendaki pria yang berjalan dari belakang tendaku dan menepuk pundakku sambil berkata, "Mbak, jangan melamun, gak baik." Aku kaget dan spontan menoleh ke arahnya. Akhirnya kami berdua saling mengobrol dan berkenalan. Ternyata pria itu bernama Hanafi. Setelah selesai mengobrol dan berkenalan, pendaki pria itu pamit pergi. Aku pun masuk tenda dan tidur di sebelah Kak Andi. Ketika aku sedang nyenyak tidur, tiba-tiba Kak Andi membangunkanku. "Dek, ayo cepetan bangun, kita kesorean." Setelah aku bangun, Kak Andi membereskan tendanya dan packing peralatan. Ketika Kak Andi sedang sibuk packing peralatan, tiba-tiba aku mendengar ada orang yang memanggilku dari hutan, arah jalur menuju puncak. Tanpa disadari, aku berjalan ke arah puncak. Kak Andi tidak tahu waktu itu. Tahu-tahu aku sudah berjalan jauh meninggalkannya. Kemudian aku mendengar Kak Andi berteriak memanggilku, tapi aku tidak merespon. Aku fokus mendengarkan suara orang yang sedang memanggilku di atas. Ketika aku sedang berjalan ke arah puncak, tiba-tiba aku dihadang oleh pendaki yang bertemu di depan tendaku tadi. Pria itu berkata kepadaku, "Mbak, jalannya bukan ke sini,